Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mari kita sama-sama mengucapkan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Dalam hal ini silahkan ketua kelas memimpin doa, ya silahkan saya ini ya memimpin doa untuk teman-teman kita agar lebih barokahnya pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada materi inti yaitu pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu Bapak Guru akan mengabsen anak-anak sekalian ya. Ya, pun siap-siap saya mau absen. Yang pertama Husaini, masuk. Hadir Pak. Terus Baik Rumiati. Hadir. Wirdatul Latif. Hadir ya, tapi di belakang dia. Kanzul Aini. Iya. Ya, hadir juga. Hadir. Hanya ya. Anunya videonya Pak Kanzul. Baiklah anak-anak sekalian. Alhamdulillah semuanya sudah hadir dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan Amin. untuk menghemat waktu, kita akan mulaikan saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mari kita melihat pelajaran kita pagi hari ini tentang akidah akhlak ya. Akidah akhlak. Mata pelajaran kita pagi hari ini adalah akidah akhlak. Kita mulai dengan memperhatikan layar ya untuk kita membahas pelajaran kita pagi hari ini walaupun agak kelihatannya agak lambat ya. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan ya, coba kita perhatikan dan renungkan gambar-gambar berikut ini. Nah, sekiranya kalau kita memperhatikan gambar ini anak-anak sekalian, apa kira-kira yang terlintas di dalam pikiran, di dalam perasaan anak-anak sekalian. Ya. Kemudian untuk membuka wawasan kita, anak-anak sekalian tentang akidah ini, mari kita memperhatikan materi yang kita pelajari pada saat ini. Yakni kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Ya, akidah Islam. Bapak Guru akan menjelaskan sesuai dengan materi bahwa akidah itu secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Jadi para ulama memberikan pengertian di sini bahwa akidah itu ma aqada alaihi qalbu wadh-dhamiru. Artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Nah, coba ya apa yang terpapar di sini anak-anak sekalian bisa memperhatikan ya dan bisa memahami apa yang disampaikan. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Qur'an
kata akidah tersebut sering kali kita jumpai, terutama dalam surat Al-Maidah ayat 1 ini yang dipaparkan ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu aufu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah yang kita dengarkan atau kita lihat tadi, bahwa kita sebagai orang Muslim harus menepati janji-janji kita dengan baik sesama manusia maupun janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini penjelasannya bahwa adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Lagu berbeda dah mangkara selin nyontlak tulisan senon. Nah, selanjutnya ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal yang harus untuk membangun daripada akidah itu adalah keyakinan, ya, adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat yang gaib yang merupakan sumber dari segala, termasuk juga kewajiban menjalankan aturannya dalam segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan atau muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Jadi oleh karena itu, misi pertama yang diemban oleh setiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran, surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqan alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jadi maksud daripada firman Allah ini adalah, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah SWT dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang dustakan rasul-rasulnya. Jadi akidah Islam itu, anak-anak sekalian, di sini banyak sekali akidah-akidah. Selain akidah-akidah Islam itu juga ada akidah-akidah yang lain, seperti akidahnya orang Buddha, akidahnya orang Hindu, dan akidah-akidah agama lain. Kemudian di sini kita hanya membicarakan tentang akidah Islam. Nah, kemudian akidah Islam itu mempunyai dasar-dasar. Apa dasar-dasar akidah Islam itu? Seperti dipaparkan di sini adalah dasar daripada akidah atau dasar hukum akidah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi karena itu akidah Islam itu bersifat taufiki, yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Guru paparkan sampai di sini, apa mungkin ada pertanyaan anak-anak sekalian? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ada ya? Ada. Ya. Ya. Tadi tentang akidah Islam. Bagaimana sih yang dimaksud dengan orang-orang yang berakidah itu? Ya, sebelum Bapak Guru menjawab, silahkan, mungkin anak-anak ada yang mau menjawab, silahkan. Orang-orang yang berakidah itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah. Orang yang, contohnya misalkan orang yang berdakwah, orang yang pergi ke masjid, orang yang berlomba-lomba menuntut ilmu. Nah, itulah yang termasuk dengan orang-orang yang berakidah. Bagaimana?
Ya, Pak. mungkin ada jawaban dari yang lain, silakan kemukakan pendapatnya. Ya, jadi pertanyaan dari salah satu saudari kita, teman kita, ya, anak-anak kita tadi itu, bagaimanakah termasuk orang yang berakidah Islam. Jadi akidah ini, anak-anak sekalian, ada pada setiap orang. Akidah ini ada suatu keyakinan, ya. Kemudian ada Islamnya di situ. Akidah Islamiyah. Ya, jadi di luar sana ada orang yang berakidah Kristen dan ada juga yang berakidah Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan mereka berkeyakinan, berakidah menurut ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Kemudian di sini kita adalah berakidah Islam, maka kita harus berpegangan, berkeyakinan sebagaimana yang terpaparkan di dalam dasar-dasar akidah, yaitu berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita akan melakukan sesuatu perbuatan pekerjaan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi oleh karena itu, akidah Islam ini sudah saya jelaskan tadi bersifat taufiki, yang artinya tidak dapat ditetapkan oleh siapapun kecuali berdasarkan dari dalil syar'i, yaitu dalil dari Al-Quran dan Hadis ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini, anak-anak sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian pengambilan sumber dan dasar akidah yang terbatas dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini ada dasarnya dari sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassakum bihima kitaba wallahi wa sunnata Rasulillah, kitaballahi wa sunnata Rasulillah SAW. Jadi dengan dasar inilah bahwa akidah Islam itu mengambil dasar hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena sabda Rasulullah SAW, aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara. Nah, kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah yang disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak sekalian. Nah, jadi kemudian maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, harus diyakini, dan harus diamalkan dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak boleh menolak. Apa yang diperintahkan, kita kerjakan. Nah, kalau ada perintah dari Al-Quran, kita kerjakan. Kalau apa yang dilarang, tentu kita akan tinggalkan. Kalau kita tidak temukan di dalam Al-Quran, tentunya kita akan mencari dari sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup secara benar, supaya kita bisa berakidah dengan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, oleh karena itu Allah menjamin orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Nah, jadi maksudnya ini adalah firman Allah SWT ini memberikan kepemahaman kepada kita bahwa Allah SWT akan menjamin keselamatan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Yang dimaksud dengan tali itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai, ya, jangan bercerai ya, Bu Rumi, kalau bisa rujuk kembali ya. Nah, jadi nggak boleh bercerai, Bu, di sini bukan maksudnya cerai suami istri ya, melainkan bercerai yang dimaksud berpecah belah.
Jangan Berpecah sampai belah, Pak. ada belahnya. Berpecah belah. Ya. Jangan Ada berpecah. belahnya. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Nah, bermusuh-musuhan. Seandainya ada keliru pendapat, keliru apa misalnya, kita segeralah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana kesepakatan atau bagaimana kita bisa bersatu kembali untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling ngeri, jangan saling benci, jangan saling mendendam dan lain sebagainya. Nah, karena semua itu adalah sesuatu yang bisa membuat manusia bercerai-berai. Nah, jalan satu-satunya supaya tidak bercerai-berai, maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan dasar hukum daripada akidah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apakah itu Al-Quran dan Al-Sunnah? Nah, jadi di sini ada penjelasannya anak-anak sekalian supaya diperhatikan ya, supaya dipahami apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak, serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Kemudian di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang diisi tentang tauhid. Ya, yang berisi tentang tauhid, yang antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, coba mungkin ada yang tahu ya? Anak-anak Saya, mungkin, Pak. silakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Kemudian ada yang mau menerjemahkannya mungkin? Silakan. Anak-anak yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau salah jangan ditertawakan ya teman-teman ya. Ya, namanya kita belajar. Mana yang salah kita perbaiki. Ya, silakan anak-anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad itu artinya bahwa katakan bahwa Allah itu adalah satu. Allahus samad artinya Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu selalu bersandar kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia. Mungkin itu sedikit, Pak. Ya, jadi itu adalah salah satu firman. Kemudian makna hadis di sini adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir. Itu lain. Segala perbuatan, ucapan dan takrir artinya sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam ini telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Kemudian hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa innal hawa illa wahyu yuha. Artinya di sini, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ini firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa hadis itu sebagai sumber hukum agama Islam dengan berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4 ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah
Yang terakhir di sini kita jelaskan bahwa tujuan daripada mempelajari akidah Islam itu adalah untuk memupuk, mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi dengan kita mengetahui dasar ketuhanan dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah SWT sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui awal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tujuan kita mempelajari akidah Islam itu adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antaranya tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi kesimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi demikian di antara tujuan-tujuan mempelajari akidah Islam, ya, supaya mudah-mudahan apa yang Bapak Guru sampaikan, paparkan pada pertemuan kali ini bisa dipahami. Kemudian nanti saya buatkan selembar kerja, ya. Lembar kerja nanti saya bagikan kepada anak-anak sekalian ke nomor WA atau grup WA-nya masing-masing, kemudian kerjakan ya. Nanti di rumah dikerjakan, kemudian nanti ada petunjuk cara menggunakannya. Karena di sini waktu mungkin tidak cukup untuk membahas tentang ini, maka dari itu nanti supaya lebih memahami, lebih mengerti apa yang dipelajari nanti, Bapak Guru akan membuatkan persoalan atau lembar kerja atau sebuah mengisi pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Mungkin sekedar ini saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini saja dan bisa dipahami apa yang Bapak Guru sampaikan. Ya, kemudian nanti anak-anak sekalian bisa mencari sendiri tentang yang bersangkut paut dengan akidah Islam. Kemudian anak-anak sekalian bisa mencari atau mengidentifikasi orang-orang yang memiliki akidah secara Islamnya. Demikian anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.